Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Selamat datang kembali di Nijos Channel. Kali ini kami mengajak sahabat untuk menyimak penjelasan tentang dana RW sebesar 300 juta rupiah yang diberikan oleh pemerintah Kota Depok. Oleh karena itu, marilah kita ikuti apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita semua yang bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa Nijos Channel yang kami hormati, mulai tahun anggaran 2026, pemerintah Kota Depok menggulirkan satu kebijakan penting yang langsung menyentuh lingkungan paling dekat dengan warga. Setiap rukun warga atau RW mendapatkan alokasi dana RW sebesar 300 juta rupiah per tahun. Angka ini tentu membawa harapan besar, namun pada saat yang sama juga membawa tanggung jawab besar. Apa sebenarnya dana RW 300 juta rupiah di Kota Depok ini? Untuk apa saja digunakan? Apa saja yang wajib dilaksanakan oleh RW? Dan bagaimana mekanisme perencanaannya? Semua itu akan kita bahas secara lengkap, jernih, dan edukatif. Berdasarkan dokumen resmi pemerintah Kota Depok, hanya di Nijos Channel. Latar belakang dan konteks Kota Depok. Kota Depok adalah kota dengan jumlah penduduk lebih dari 2 juta jiwa, dengan kepadatan tinggi dan dinamika sosial yang kompleks. Wilayah Kota Depok terbagi ke dalam 11 kecamatan, 63 kelurahan, dan lebih dari 900 RW. Dalam kondisi seperti ini, pembangunan tidak cukup hanya dilakukan dari atas ke bawah. Masalah lingkungan seperti drainase kecil yang tersumbat, sampah rumah tangga, jalan lingkungan, ruang hijau, hingga kesehatan ibu dan anak semuanya terjadi di tingkat RW. Karena itu, pemerintah Kota Depok melalui Bapeda merancang skema dana kelurahan berbasis RW yang menempatkan RW sebagai subjek perencanaan pembangunan, bukan sekadar penerima bantuan. Kebijakan ini sejalan dengan visi pembangunan daerah bersama Depok Maju serta RPJMD Kota Depok 2025 sampai 2029. Pertanyaan pertama adalah, apa itu dana RW 300 juta rupiah? Pemirsa Nijos Channel, dana RW 300 juta rupiah adalah alokasi anggaran dari APBD Kota Depok yang diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan, pemberdayaan, dan penguatan sosial di tingkat RW. Namun perlu dipahami secara tegas, dana RW bukan uang tunai bebas, dana RW bukan honor pribadi, dan dana RW bukan bantuan tanpa aturan. Dana ini hanya boleh digunakan sesuai menu resmi, sesuai petunjuk teknis, dan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Dengan kata lain, dana RW adalah uang publik yang harus dikelola secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. 9 menu mandatori dana RW Kota Depok. Pemirsa Nijos Channel, inilah bagian sangat penting yang wajib dipahami oleh seluruh RW. Dalam dana kelurahan berbasis RW, terdapat 9 menu mandatori. Artinya, wajib diajukan, wajib dianggarkan, dan wajib dilaksanakan oleh setiap RW. Mari kita bahas satu persatu. 1. Operasional Posyandu. Dana RW wajib mendukung operasional Posyandu sebagai layanan dasar kesehatan ibu dan anak di tingkat RW. 2. Insentif kader Posyandu. Kader Posyandu adalah ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Karena itu, dana RW wajib mengalokasikan insentif bagi para kader. 3. Wisata keberagaman. Program ini bertujuan memperkuat toleransi, kebersamaan, dan persatuan masyarakat Kota Depok dalam keberagaman sosial, budaya, dan agama. 4. Penguatan pemilahan sampah organik di sumber. Setiap RW wajib melaksanakan pemilahan sampah dari rumah tangga. Bukan lagi sekadar wacana tetapi praktik nyata. 5. Pembentukan dan pembinaan Kampung Proklim. Kampung Proklim adalah program nasional pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat. RW wajib berperan aktif dalam pembentukan atau pembinaannya. 6. Insentif RW. Dana RW juga wajib mengakomodasi insentif kelembagaan RW sebagai penggerak utama pembangunan lingkungan. 7. Penghijauan lingkungan. Setiap RW wajib melaksanakan
kegiatan penghijauan, baik penanaman pohon maupun perawatan ruang hijau. 8. Kampung Cabai. Program Kampung Cabai bertujuan mendukung ketahanan pangan lingkungan serta pengendalian inflasi pangan di tingkat lokal. 9. Kegiatan kreatif kepemudaan. Dana RW wajib memberi ruang bagi pemuda melalui kegiatan kreatif, produktif, dan positif. Kesembilan menu ini tidak boleh dihilangkan, meskipun nilai anggarannya tidak besar. Menu kegiatan lain atau pilihan. Selain menu mandatori, dana RW juga dapat digunakan untuk menu pilihan sesuai kebutuhan RW, antara lain drainase lingkungan, jalan lingkungan, sumur resapan air hujan, sumur resapan pengelolaan banjir, APAR, atau alat pemadam api ringan, taman RW dan pemeliharaannya, cermin cembung, pembangunan atau rehab posyandu, pengadaan CCTV, dan motor gerobak. Menu ini bersifat opsional, namun tetap harus sesuai juknis dan kemampuan anggaran. Semua program wajib melalui Musrenbang. Pemirsa Nijos Channel, dana RW 300 juta rupiah tidak bisa diajukan sepihak. Semua program wajib melalui Musrenbang dengan alur sebagai berikut. 1. Musrenbang tingkat RW. Program dibahas bersama warga melalui rembuk RW. 2. Musrenbang kelurahan. Usulan RW diverifikasi dan diselaraskan. 3. Musrenbang kecamatan. Usulan dikompilasi dan diprioritaskan. 4. Forum perangkat daerah dan Musrenbang kota. Disesuaikan dengan kebijakan dan kemampuan anggaran. 5. Penetapan oleh Wali Kota Depok. Program resmi masuk dokumen perencanaan dan penganggaran. Artinya dana RW adalah bagian dari sistem pembangunan daerah, bukan dana instan. Mekanisme pelaksanaan dan pencairan. Pelaksanaan dana RW menggunakan swakelola tipe 4. Ketua RW menjadi ketua kelompok masyarakat dan lurah bertindak sebagai PPK. Pencairan dilakukan bertahap. Semua pencairan non-tunai tercatat dan dapat diaudit. Hal krusial yang wajib dipatuhi, dana RW tidak boleh untuk kepentingan pribadi, tidak boleh dialihkan ke pihak ketiga, wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Jika ada sisa dana, wajib dikembalikan ke kas daerah. Pengawasan dilakukan oleh kelurahan, kecamatan, dan aparat pengawasan internal pemerintah. Pemirsa Nijos Channel, dana RW 300 juta rupiah di Kota Depok adalah kesempatan besar untuk membangun lingkungan dari bawah. Namun keberhasilannya ditentukan oleh keterbukaan RW, partisipasi warga, dan kepatuhan pada aturan. Dana ini adalah uang publik untuk kepentingan publik dan harus kembali manfaatnya kepada publik. Terima kasih telah menyimak penjelasan ini di Nijos Channel. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.